Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita selalu di dalam sukacita karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Hari ini hari Senin 6 Maret 2023, hari baru, dan kita percaya hari ini akan selalu dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun kita dan memberi hikmat, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik pada hari ini seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya hari ini akan menjadi hari yang penuh sukacita dan berkat Tuhan. Berkati kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami di dalam setiap aktivitas, biarlah kami melakukannya di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 6 Maret 2023, tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 31. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Iai na pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu, ima bahen hamu tunasida. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang menginginkan perlakuan tidak baik dari orang lain? Saya rasa tidak ya. Semua kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Baik itu karena diri sendiri, apalagi karena orang lain. Kita mau semua orang baik, menghormati, menghargai kita. Itulah memang esensi dasar keinginan kehidupan manusia. Setiap manusia menginginkan yang baik terjadi dalam hidupnya. Di dalam hubungan seorang dengan yang lain, dalam hubungan kita dengan manusia yang lain, apakah yang terjadi? Ternyata tidak selalu yang baik yang kita harapkan itu kita dapatkan dari dia. Demikian jugalah kita. Terkadang kita pun tidak memperlakukan dia sebagaimana adanya seperti apa yang diinginkannya. Dalam renungan kita pada hari ini, Yesus mengajarkan agar kita hidup saling mengasihi. Kalau saling mengasihi antara orang yang saling mengasihi itu wajar. Artinya, ketika kita mencintai orang yang mencintai kita, ya itu wajar, biasa, dan sangatlah lumrah. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk dapat dan mau mengasihi musuh. Bagaimana kita bisa memberi pengampunan, bagaimana kita bisa memberi belas kasihan kepada mereka yang menyakiti kita, kepada mereka yang bersalah kepada kita, kepada mereka yang membenci kita. Banyak kita yang tidak bisa menerima itu, bukan? Bahkan ada orang yang mengatakan dalam bahasa Bataknya, tidak akan mau memaafkan. Pajupa di tanorara. Artinya apa? Kematianlah yang akan mempertemukan. Orang yang mendendam, orang yang membenci, yang tidak memberi pengampunan kepada orang lain, perlu kita ketahui, kita pun tidak berhak untuk mendapat pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena pengampunan Allah, pengampunan Tuhan dalam hidup kita atas dosa-dosa, itu sungguh luar biasa.
besar dan mahal harganya. Dosa-dosa kita dibayar dengan darah Yesus di kayu salib. Bagaimana kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang lain sementara kita sudah menerima pengampunan itu? Saudara, marilah kita merenungkan kembali bahwasannya sama seperti saudaramu yang telah menyakiti hatimu, dirimu pun tidaklah sempurna. Sama seperti kelemahan dan kekurangan orang lain yang mengecewakanmu, dirimu pun banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena kita adalah sama-sama berdosa. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sudah tercemar karena dosa-dosa itu. Oleh karena itu saudara, jikalau kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, perbuat jugalah demikian. Jikalau kita menginginkan seseorang berubah, menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik, lebih sopan dan lain sebagainya, lebih dululah berubah. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang dilakukan orang kepada kita, tentu ukuran yang sama jugalah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Karena kita tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau berubah untuk menyadari siapa kita dan siapa orang lain, saudara-saudara kita itu. Marilah kita mau berubah menjadi lebih baik sehingga kita bisa menerima kekurangan orang lain. Marilah kita berubah lebih sabar sehingga kita dengan penuh kasih mau memberi pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Apapun yang engkau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah demikian. Karena perbuatanmu itu adalah ukuran untukmu. Apa yang kita lakukan, itulah ukuran yang kita terima. Apa yang kita harapkan, itu jugalah ukuran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar untuk menjadi lebih baik di dalam hidup ini. Berdoa untuk diberi panjang sabar. Berdoa untuk diberi kelemah lembutan. Dan biarlah kita mau melakukan itu. Menjalani kehidupan di dalam kesabaran, di dalam kelemah lembutan. Memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kita. Ketika kita menginginkan orang lain mengerti perasaan kita, lebih dululah untuk mengerti perasaan mereka. Kita harus mau mengubah paradigma kita terhadap saudara-saudara kita yang berkelakuan tidak baik, yang berbuat buruk kepada kita. Ini bukan kita membenarkan tindakan negatif yang mereka lakukan, tetapi kita harus berpikir dan hidup secara positif. Bila orang lain tidak mau berubah, maka kitalah yang berubah. Jika kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita perbuatlah demikian. Karena perbuatanmu, perbuatanku, perbuatan kita adalah ukuran yang ditetapkan untuk kita. Tetaplah hidup di dalam firman Tuhan dan kasihilah musuhmu. Berubahlah untuk bisa memberi pengampunan bagi mereka yang menyakitimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu mengerti dan mau melakukannya. Tuhan, dalam firman-Mu hari ini kami diajar untuk saling mengampuni, untuk boleh menerima kekurangan orang lain. Tuhan, kami mau semua terjadi dalam hidup kami adalah sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu, biarlah kami pun terus melakukan yang baik dalam hidup ini. Dan Tuhan menetapkan ukuran yang baik bagi kami. Tuhan mau mengubah hati dan pikiran kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Mampukan kami Tuhan, tanpamu kami akan gagal, tanpamu kami akan kalah. Oleh karena itu, biarlah kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.